Belum kelihatan bang. Bentar ya, bentar ya. Oke, udah belum? Udah kelihatan bang. Halo? Ini kelihatan nggak, teman-teman? Udah. Ya, screen-nya. Oke, udah. Oke. Jadi, mungkin gue mulai aja dari buat asistennya. Pertama gue kenalan dulu, nama gue Altaf Farzana. Kalian bisa manggil gue Altaf aja. Gue dari Elektro 24 dan di sini gue izin ngisi buat asistensi rangkaian listrik eh, buat kalian angkatan 25. Eh, jadi ini gue ambil soal-soalnya dari diktat. Tapi nggak semuanya gue bahas ya, soalnya ada beberapa soal yang kayak mirip banget dan menurut gue eh, kalau gua udah bahas salah satu kan bisa belajar salah satunya dengan mandiri. Oke, ini buat soal yang pertama itu soal tentang menggambar rangkaian ekivalen. Jadi kalian dikasih suatu eh, gambar rangkaian ekivalen kayak gini, yang mana kalian punya suatu sumber sumber tegangan V. Habis itu eh, 4 resistor berbeda yaitu R1, R2, R3 sama R4. Nah, di sini sebenarnya soalnya gampang banget, tapi gue jelasin teorinya dulu. Jadi kalau misalkan punya suatu rangkaian, punya suatu rangkaian resistor di sini. Nah, terus kebetulan resistor ini paralel dengan suatu short circuit. Yang mana short circuit itu adalah salah satu eh, bagian rangkaian yang nggak ada hambatannya sama sekali. Jadi di sini R-nya itu sama dengan nol. Nah, kalau di sini ada suatu arus yang mengalir, misalkan kita panggil aja IN. Nah, itu arusnya ini kan kalau biasanya kalau dalam suatu rangkaian paralel yang dua-duanya ada hambatannya, ini kan bakal kebagikan, ada I1 ke sini dan ada I2 ke sini. Nah, namun kalau misalkan rangkaiannya kayak gini, yang mana salah satu ada hambatan dan yang satu lagi itu nggak ada hambatan, arusnya itu akan full ke bagian yang short circuit. Jadi di sini I1 tuh hambatannya bakal nol dan I2 di sini hambatannya tuh akan sama dengan IIN. Gara-gara ini tuh semuanya IIN tuh semuanya akan mengalir ke bagian yang short circuit. Kenapa? Gara-gara ini salah satu sifat arus yang mana dia arus itu akan mencari uh, suatu bagian rangkaian yang hambatannya nol. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu rangkaian paralel dan salah satunya itu short circuit, maka semua arus itu semua akan melewati bagian dari rangkaian yang atau bagian rangkaian yang short circuit yang nggak punya hambatan itu. Nah, jadi kita bisa lihat uh, di rangkaian ini, kalau ada suatu bagian rangkaian khususnya yang ini, yang mana resistornya itu uh, paralel sama suatu uh, uh, suatu bagian yang nggak ada hambatannya yang ini. Nah, jadi kalau bisa gua kasih tahu tadi, misalnya kalian punya arus masuk dari sumber tegangan sini, misalnya kita sebut aja IN, arus ini nggak akan kepisah, nggak bakal ada yang lewat sini, gara-gara ini kan gara-gara bagian hambatan bagian rangkaian yang ini itu nggak ada hambatannya, makanya kita bisa asumsikan bahwa nggak ada arus yang di situ, nggak ada arus yang akan melewati R4 ini, makanya kita bisa hilangkan bagian ini aja. Jadi eh, rangkaian ekivalennya kalau kalian gambar lagi bakal kayak gini. Yang mana ini R1, ini R2, ini R3, terus ini V. R4-nya hilang gara-gara tadi kan ini paralel dengan short circuit, jadi R4-nya kita abaikan aja. Udah, ini jawaban akhirnya kayak gini. BTW ini pulpen yang gua pakai tuh udah kondisinya udah kurang bagus ya guys. Jadi maafin aja kalau gambarnya rada nggak jelas. Oke. Mungkin dari pertanyaan ini ada yang mau ditanya nggak guys? Kalau nggak, gue skip ke yang kedua aja. Oke, kalau nggak ada, gue skip yang pertanyaan nomor soal yang kedua tentang
rangkaian rangkaian listrik teorinya yang pakai teori mesh. Nah, kalau dalam suatu rangkaian gini ini kan pakai mesh. Kalau kalian ingat mesh itu sama aja kayak KVL. Yang mana dalam suatu loop tegangannya itu sama dengan nol. Jadi kalian hitung aja ini dalam loop I1, ini loop 1, loop 2 dan loop 3 itu tegangannya berapa aja. Sebenarnya kalau dalam mesh rangkaian analisis mesh itu kalian terserah ini loopnya mau arah jarum jam atau ke membaliki arah jarum jam itu terserah kalian. Tapi gara-gara ini udah digambar kita sebaiknya menggunakan yang itu aja. Jadi kita di sini ada 3 persamaan berbeda gara-gara ada 3 loop yang berbeda. Jadi kita kerjain dulu yang loop 1. Oke. Nah, ini kan kalau misalkan buat sumber tegangan ini kan udah jelas ya tegangannya itu 25. Nah, gimana kita cara mencari tegangan buat resistor-resistor kayak gini misalkan 2 ohm, 5 ohm atau 4 ohm. Itu kita bisa pakai hukum ohm. Jadi V sama dengan I kali R. Gitu. Jadi kalau kalian mau cari tegangan misalkan 2 ohmnya berapa, 2 ohmnya berarti voltnya sama dengan 2 dikali arus yang melewat hambatan 2 itu. Hambatan 2 ohm itu berarti 2 dikali I1. Oke, mungkin kita bisa coba aja buat yang lakuin yang loop yang pertama. Nah, ini misalkan kita mulai dari sumber tegangan 25 volt. Berarti buat uh, sumber tegangan 25 volt itu gara-gara kita arusnya ini dari sini ke sini dan masuknya itu plus, berarti kita tulis dulu plus 25. Nah, dan muter habis itu kita kan muter ke sini dan akan masuk ke suatu hambatan yaitu 2 ohm. Jadi kita tulis 2 ohm. Nah, terus kita gara-gara ini hambatan kita harus kali dengan jumlah arus yang melewati hambatan itu yaitu I1. Nah, kalau buat yang 5 ohm sama plus 5, tapi bedanya ini kan sebuah intersection ya, yang mana ada um, ini dilewati oleh I1 dan I2 dan berbeda arah. Jadi kita tulis I1 dikurangi I2. Nah, berdasarkan aturan yang ini, sigma V sama dengan 0, ini semua sama dengan 0. Ya, sorry banget ya guys, ini perubahannya udah jelek soalnya. Nah, terus ini kalian tinggal jabarin lagi aja. Berarti plus 25 tambah 7i, 7i1 dikurang 5i2 sama dengan 0. Berarti 7i1 dikurang 5i2 sama dengan negatif 25. Nah, ini kita udah punya salah satu persamaan lagi. Nah, sekarang kita kerjain loop yang kedua. Oke, buat loop yang kedua ini konsepnya mirip ya sama yang tadi. Kita hitung aja total tegangan dalam satu loop tersebut. Misalkan kita mulai dulu dari bagian yang sumber tegangan. Nah, bedanya sama I1 tadi ini kan I1 masuknya pada plus kan, sementara ini I2 itu masuknya pada bagian negatif. Masuknya kayak gini. Makanya kita bukan plus 25 tapi negatif 25. Habis itu ditambah hambatan dari 5 ohm tersebut. Nah, 5 ohm tersebut kan tadi ini sebuah intersection ya antara arus I2 sama I1. Makanya kita tulis 5 dikali I2 kurang I1. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa yang
buat tegangan yang di loop 2 itu I2 min I1, sementara pas loop 1 tadi kita kerjain itu I1 minus I2. Itu bedanya gara-gara kita mengerjakan loop 2 itu ya dari sisi loop 2. Jadi kalau kalian mengerjakan dari sisi loop 2 itu berarti I2 dulu, berarti I2 kurang I1. Sementara kalau kalian tadi ngerjain di loop 1, itu I1 dulu, baru kurang I2. Intinya gitu, guys. Nah, terus kita tambahin yang tegangan buat yang hambatan 10 ohm, berarti 10 dikali I2. Dan buat yang terakhir itu dikali tegangan buat eh, hambatan yang 4 ohm ini. Berarti 4 ohm dikali I2 kurang I2 kurang I3. Ini sama dengan 0. Ini kalian tinggal jabarin aja, berarti minus 25 tambah minus 5i tambah 5i2 tambah 10i2 plus 4i2 kurang 4i3 sama dengan 0. Terus tinggal kalian jabarin aja, berarti min 5i1 ditambah 15i2, sorry, 19 ya. 19i2 dikurang 4i3 sama dengan 25. Ini kita punya eh, eh, equation kedua atau persamaan kedua. Nah, terakhir kita harus kerjain loop yang ketiga. Berarti buat loop yang ketiga kita fokus buat yang ini. Jadi kita mulai dari sumber tegangannya dulu, yaitu minus 50. Nah, sorry, 50. Nah, gara-gara ini arus yang masuknya di bagian negatif, berarti kita tulis dulu negatif 50 ditambah eh, ditambah tegangan yang melewati hambatan 4 ohm. Berarti 4 dikali I3 minus I2. Jangan kebalik ya, guys, jangan I2 minus I3, karena ini kita mengerjakannya dari sisi loop 3, bukan loop 2. Kalau tadi pas loop 2 kan kita itu tadi I2 minus I3. Nah, itu kurang 2 dikali I3 sama dengan 0. Ini terakhir kita tinggal jabarin lagi aja, berarti eh, minus 6 di I2 ditambah 2 I3 sama dengan 50. Ini kita punya persamaan ketiga. Nah, tiga persamaan ini kalian tinggal selesaiin aja. Eh, Biasanya gue pakai eh, OBE yang diajarin di Alin. Jadi pakai matriks gitu. Ini kan 7i1, kita masukin aja 7i1 min 5i2 sama dengan negatif 25, berarti 7 minus 50 terus min 5 19 min 43
Terus yang terakhir 0 min 6 sama 2. Terus taruh sama dengannya ya. Yang ini min 25, yang ini 25, terus yang terakhir itu 50. Jadi ini dimasukin yang bagian atas, terus ini yang di tengah. Yang di tengah sini, terus ini paling bawah. Terus ini yang loop 3 itu yang paling bawah. Ini kalian ini kalian tinggal cari aja nilai eh, I, 1-nya berapa, I2-nya berapa, sama I3-nya berapa. Berdasarkan hasil matriks yang ini. Oke, ini sorry banget ya guys, gambarnya jelek. Jadi dari soal ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada gue eh, skip langsung ke pertanyaan 3 aja. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung di stop aja nggak apa-apa. Oke, buat pertanyaan ketiga ini, aduh ini gue lupa masukin soalnya lagi. Bentar ya guys. Oke, kalian bisa lihat diktat aja, tapi soal yang pertama 3A itu disuruh nyari RTH-nya. Nah, buat nyari RTH tuh sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal ilangin resistor load-nya. Ini kan R load nih. Kalian tinggal ilangin ini doang dan ganti sebagai open circuit. Jadi rangkaian akhirnya nanti kayak gini. Nah, oke kayak gini. Terus ini disebut sebagai plus minus VOC atau tegangan open circuit. Nah, buat nyari RTH-nya, kalian tinggal cari resistansi eh, atau hambatan total dari rangkaian ini. Nah, tapi ini kan kita masih ada sebuah sumber sumber DC kan, itu 90 volt, sebesar 90 volt. Nah, kalau dalam rangkaian Thevenin atau Norton, dan kalau kalian mau nyari sebuah hambatan totalnya, kalau kalian punya eh, sebuah eh, sumber tegangan, itu kalian ubah menjadi short circuit. Jadi rangkaian lurus kayak gini aja. Tapi kalau kalian punya sebuah eh, sumber arus kayak gini, itu kalian ubah dengan eh, bukan short circuit tapi open circuit. Jadi bagian tersebut tuh hilang. Sementara kalau yang sumber tegangan itu kalian ubah dengan garis lurus aja. Jadi gara-gara ini kita punya sebuah sumber sumber tegangan, kita hapus sumber tegangan tersebut dan ubah dengan suatu cuman garis lurus doang. Nah, buat RTH-nya berarti kita tinggal cari aja nih total ekivalen resistansi dari tiga tiga resistor secara paralel. Berarti ini 60 ohm, 60 ini berapa? Ini 60, ini 30. Berarti RTH itu cuman hasil paralel dari eh, tiga resistor ini aja. Berarti 1/60 tambah 1/60
ditambah 1/30, terus di akar akar pangkat min 1. Nah, terus kalau kalian hitung ini hasilnya RTH sama dengan 15 ohm. Oke. Oke, sekarang buat pertanyaan yang B itu nilai eh, nilai air load-nya berapa biar transfer daya maksimum pada beban. Nah, buat ini tuh sebenarnya pakai ada sebenarnya rumusnya tuh RL sama dengan RTH. Jadi kalau kalian ditanyain eh, transfer daya maksimum, kalian jawab aja RL sama dengan RTH, yang mana RTH di situ 15, berarti nilai resistansi beban biar ada daya maksimum itu RL sama dengan 15 ohm. Oke, buat nilai C itu sumber tegangan pengganti Thevenin. Nah, buat uh, cari tegangan Thevenin berarti kita gambar rangkaian dulu lagi seperti yang VOC ini, tapi kita sekarang konsiderasikan pakai sumber DC juga. Oke, kita udah gue gambarin lagi rangkaiannya. Nah, buat kalian cari VTH atau sama aja kayak VOC di sini, itu kalian tinggal mencari tegangan antara bagian atas ini dan bagian A di atas dan B di bawah. Nah, gara-gara VOC atau VTH ini seri dengan sebuah hambatan 30 ohm, kita sebenarnya tinggal cari aja hambatan pada 30 ohm ini berapa. Eh, baru habis itu kita ketemu nilai VOC atau VTH-nya. Nah, di sini kalian terserah mau pakai cara apa. Kalau gue sih jujur lebih prefer pakai analisis mesh. Jadi gue cari dulu arus yang melewati hambatan ini berapa, habis itu gue kali V, gara-gara V sama dengan I kali R, berarti arus yang melewati resistor ini dikali dengan 30 itu hasilnya. Nah, berarti kita tinggal gambar aja loopnya. Gara-gara ini sumber tegangannya naik ke atas gini, berarti yang kiri gue gambar kayak gini, yang kanan gue gambar kayak gini. Tapi kalian terserah kalau misalkan kalian mau gambarnya kebalik atau gimana, itu bebas terserah kalian. Oke, kalau coba kita tinjau lagi loop 1. Berarti gara-gara ini naik ke atas ini, dan itu negatif dulu, berarti minus 90 ditambah 30 dikali, ini, sorry. 30 dikali, gara-gara ini I1 sama I2 arahnya sama pas intersection, berarti ditambah bukan dikurang. I1 tambah I2 ditambah 60 60 I1 sama dengan 0. Oke, ini kalian tinggal jabarin lagi aja, berarti loop 1 itu 30, sorry 90 ya. 90 I1 ditambah 60, 30.
30 I2 sama dengan 90. Oke, sekarang kita lakukan buat yang loop kedua. Di loop kedua, tuh gini gara-gara naik ke atas sini lagi berarti negatif 90 ditambah 30 I1 tambah I2 tambah 30 dikali I2 sama dengan 0. Oke, ini kalian tinggal jabarin lagi aja berarti 30 I1 ditambah 60 I2 sama dengan 90. Nah, oke, kalian sekarang udah punya dua persamaan. Jadi eh, kita bisa cari I2 menggunakan metode eliminasi ataupun pakai pakai matriks juga bisa. Jadi berarti biar gampang gue pakai metode eliminasi biasa aja berarti 90 I1 tambah 30 I2 sama dengan 90. Nah, buat yang kedua itu 30 I1 tambah 60 I2 sama dengan 90. Nah, gara-gara kita mau cari yang I2, berarti kita coret aja yang I1. Berarti eh, yang bawah ini kita kali 2. Berarti 90 I1 tambah 30 I2 sama 90. 90 I1 tambah kali kali 3 sorry guys. Kali 3 180 I2 sama dengan 270. Kita kurang berarti ini coret-coret. 30 kurang 180 berarti minus 150. I2 sama dengan minus 180. Berarti I2 sama dengan 18/15. Di I2 berapa tuh? 1,2. Nah, tapi ini belum belum jawaban akhirnya. Gara-gara kita mau cari tegangan VOC, tadi gue bilang kan VOC itu sama aja kayak tegangan yang pada 30 ohm itu. Berarti VOC atau VTH sama dengan 1,2 ampere dikali dengan hambatan hambatan yang paralel dengan VOC tersebut yaitu 30 ohm. VTH sama dengan 30 ohm, berarti VTH itu 36 watt. Oke, sorry berantakan ya guys. Kalau ada yang mau ditanya langsung ditanyain aja. Buat soal yang ini ada yang mau ditanyakan nggak guys?
Kalau nggak ada, gue langsung skip ke pertanyaan atau soal keempat, yaitu tentang op-amp atau operational amplifier. Nah, buat op-amp ini gue jelasin teorinya dikit aja. Jadi ada dua peraturan umum buat op-amp yang kalian harus tahu. Yang mana kalau kalian misalnya punya op-amp, ini kan portnya ada dua nih. Ada VA sama VB. Kalau dalam op-amp VA, nilai VA, op-amp ideal ya. VA itu selalu sama dengan VB. Dan nggak akan ada arus yang melewati op-amp ini. Berarti nilai arus yang melewati kedua kedua port atau node di op-amp ini tuh sama dengan 0 ampere. Intinya dua aturan ini aja sih guys yang perlu kalian tahu buat mengerjakan soal op-amp. Nah, bisa dilihat di sini kita punya dua port juga, ini A sama B, yang mana tadi udah gue kasih tahu dengan potensi di sini. Jadi VA besar sama dengan VB. Nah, tadi udah gue kasih tahu juga kalau nggak akan ada arus yang melewati op-amp ini. Jadi kalau kita misalkan buat sebuah analisis node, kita bisa buat di sini, misalkan I1, itu gara-gara nggak ada yang akan melewati op-amp ini kan sisa cabangnya yang ini. Berarti langsung arus I1 ini akan langsung nggak bercabang, tapi langsung pindah ke yang hambatan R2 ini. Berarti di sini misalkan kita sebut I2. Oke, mungkin kita bisa langsung kerjain aja. Yang gara-gara tadi I1 itu sama dengan I2, berarti kita bisa tulis I1 sama dengan I2. Gara-gara nilai arusnya sama, gara-gara tadi nggak ada yang masuk nilai hambatan, nggak ada yang masuk ke op-amp-nya. Nah, buat ngerjain ini kita bisa pakai metode analisis node. Nah, bisa lihat di sini I1 tuh di antara elektrik potensial V1 dan juga VB. Dan terus di tengah-tengahnya ada hambatan R1. Berarti kita bisa tulis I1 itu sama dengan V1 kurang VB. Dibagi dengan nilai hambatannya itu R1. Nah, terus buat I2, itu kita bisa lihat lagi. I2 itu di antara VB ini dengan V0. Berarti VB dikurang V0 dibagi dengan nilai hambatannya itu R2. Nah, di sini kita yang disuruh carikan tentukan tegangan V0 sebagai fungsi dari V1 dan V2. Berarti kita isolasikan V0 dalam sisi kiri itu dan sisanya di sisi kanan. Jadi kita jabarin dulu aja. V1 min VB per R2 dikurang V0. V0 per R2. Kita V0 R2-nya pindahin ke sisi kanan, berarti V0 per R2 sama dengan VB per R2 dikurang ditambah VB per R1 dikurang V1 per R1. Sisi sebelah sini. Berarti V0 sama dengan VB per R2 ditambah VB per R1. Semuanya dikali R2. Nah, ini kita udah dapat fungsi V0-nya. Nah, tapi masalahnya kita fungsi V0-nya ini belum berbentuk tegangan V1 dan V2. Ini masih ada VB-nya. Nah, jadi kita harus ubah VB ini dengan fungsi V2 atau V1.
Nah, tadi kan udah gue jelasin VB itu sama dengan VA ya. VB sama dengan VA. Nah, sementara di sini kita lihat gara-gara VA di sini itu tersambung dengan sumber V2 di sini. Berarti kita bisa asumsikan VA itu juga sama dengan V2. V2. Makanya VB ini dalam persamaan yang tadi gue bikin tadi bisa bisa kita ubah menjadi V2. Halo, Mod atau siapapun itu suara gue kedengeran nggak? Aman bang. Oke, sorry ya tadi gue clear. Iya, aman aja. Oke, pokoknya tadi ini hasilnya V0 sama dengan V2. V2 per R2 tambah V2 per R1 minus V1 per R1 semuanya dikali R2. Kalau ada yang mau ditanya langsung stopin gue aja guys, nggak usah nunggu gue berhenti ngomong. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang pertanyaan selanjutnya.
Itu ini tentang eh, eh, soal Tevenin lagi. Ya, jadi tadi yang buat soal Tevenin pertama udah gue sempat jelasin gimana cara cari R Tevenin, yaitu kalian asumsiin sumber tegangannya itu sebagai short circuit, dan kalau ada sumber arus itu sebagai open circuit. Jadi kita eh, lakukan itu lagi, gambar lagi aja. Terus terus air loadnya itu kalian lepas dan jadi sebuah open circuit. Gara-gara ini kita mau nyari Thevenin. Kalau Norton tuh kalian diubah sebagai uh, short circuit, tapi ini Thevenin jadi open circuit. Nah, oke, ini kalian uh, tinggal cari total hambatannya berapa. Ya, kalau di sini gampang ya, tinggal paralel biasa aja, berarti 27 dikali 47 per 27, 27 ditambah 47. Jadi berapa nih hasilnya? Bentar ya. 17,15. Oke. Nah, buat yang pertanyaan B, itu kita disuruh cari nilai resistansi RL yang harus disambungkan ke terminal AB biar transfer daya maksimum, transfer dayanya itu maksimum. Nah, tadi udah gue jelasin juga kalau transfer daya maksimum itu RL sama dengan RTH. Jadi di sini kan jawab aja RL sama dengan 17,15. 17,15. Sorry guys. Oke, kurang lebih kayak gitu buat A sama B. Nah, buat C kita bisa coba eh, gambar lagi aja rangkaiannya. Tapi kita sekarang pakai sumber tegangannya juga. Jadi gambar kayak gambar yang ini. Tapi itu sekarang kita tambahin juga sumber tegangannya. Oke, kita udah dapat suatu rangkaian Theveninnya. Nah, sekarang kita tinggal cari PTH di sini. Sorry guys. Nah, beda dengan soal Thevenin yang gue bahas tadi ya. Eh, Bedanya apa, ini kan di yang tadi itu langsung paralel dengan bagian ini. Sementara kalau kita ini ada sumber tegangan di sini dan juga kita ada sumber tegangan di sini. Jadi kita nggak bisa langsung cari eh, eh, apa tegangan paralelnya berapa, karena kita harus eh, mengkonsiderasikan juga ada sumber tegangan di sini. Oke, buat biar nggak bingung, kita sebenarnya bisa pakai mesh aja di sini. Jadi gua gambar mesh I1 di sini dan mesh I2 di sini. Kita lakuin dulu mesh buat loop 1. Yang mana ini gara-gara ini naik ke atas sini dan ketemunya negatif, berarti negatif 200.
ditambah 47 dikali arus total yang melewati hambatan 47 ohm, berarti I1 ditambah I2 ditambah tegangan buat hambatan 27 ohm, berarti 27 kali I1 sama dengan 0. Ini kalian jabarin lagi aja berarti hasilnya 74 I1 ditambah 47 I2 sama dengan 200 ohm. 200 volt. Oke, ini kita udah dapat rangkaian satunya. Persamaan pertama. Ya, nah buat loop yang kedua konsepnya sama, pakai mesh juga, berarti minus 200 ditambah 47 I1 tambah I2 ditambah plus VTH di sini karena kita melewati VTH juga, plus VTH terus ditambah 460 volt. Terus semua sama dengan 0. Nah, berarti ini kita jabarin lagi aja, berarti VTH tambah 47 I1 tambah 47 I2 itu sama dengan negatif 260 volt. Nah, tapi kalian coba lihat lagi di sini. Ini kan sebuah open circuit ya. Di sini itu sebuah open circuit yang berarti arus di sini sama dengan 0. Berarti buat yang ini kalian hilangin aja I2-nya, gara-gara I2 tuh pasti sama dengan 0, gara-gara kan melewati sebuah open circuit. Jadi kalian coret aja nilai I2-nya. Di sini coret, di sini juga coret. Berarti kalian tersisa 74 I1 sama dengan 200 dan juga VTH plus 47 I1 sama dengan minus 260. Oke, nah di sini kita dari persamaan yang ini kita bisa cari I1 sama dengan 200 dibagi 74, yaitu 2,7 ampere. Terus kita masukin di sini berarti VTH sama dengan minus 260 dikurangin 47 dikali 2,7. Di VTH hasilnya negatif 386,9 volt. Oke. Sorry. Oke, ini hasil akhirnya. PTH sama dengan minus 300. Ada sirkuit kayak gini. Ini tuh I2-nya sama dengan 0, berarti sebenarnya yang efek tuh I1-nya doang. Oke, buat soal terakhir itu besar daya maksimumnya. Nah, kalau besar daya maksimum kan berarti atau besar daya biasa aja kan berarti P sama dengan V kuadrat per R ya. Berarti P sama dengan V kuadrat per R total. Nah, R total ini berapa? R totalnya itu RL ditambah RTH yang tadi kita temuin. Dan V-nya itu V Thevenin ya. Berarti P sama dengan V Thevenin kuadrat, berarti
minus 386,9 wadah dibagi RL tambah RH. Nah, di sini tadi gue kasih tahu kan buat maksimum RL-nya itu sama dengan RTH. Berarti sebenarnya kita tambahin RL plus RTH itu 2 RTH atau 2 kali 1,2 kali 17,15. 2 kali 17,15. Oke, sorry banget berantakan guys. Di sini berarti nilai akhirnya itu berapa? Bentar ya. 2183 watt. Oke, ini buat soal yang ini. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kalau nggak ada, nanti langsung stopin gue aja, nggak usah nunggu gue berhenti ngomong. Sekarang langsung ke next atau ke Izin bang, mau last nanya question bang. aja. Oh ya, boleh-boleh. Apa-apa. Oke, tadi yang soal tadi itu kenapa kenapa itu P-nya itu maksimal ketika kita tuh pakainya yang RL plus RTH? Nah, ya, itu sebenarnya gue jujur juga kurang tahu itu penjabaran rumusnya dari mana. Tapi emang rumusnya kayak gitu guys. Jadi nanti kalau kalian dikasih tahu harus apa nilai maksnya berapa, berarti kan tambah pakai aja RL sama dengan RTH. Gue sekali lagi gue kurang tahu itu, dan sorry banget gue juga nggak tahu itu penurunan rumusnya dari mana. Tapi pokoknya rumusnya gitulah. Jadi kalian pakai itu aja. Oke, makasih bang. Oke, sorry ya belum bisa menjawab. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi langsung aja. Tapi gue sekarang sambil jelasin yang terakhir. Oke, ini soal terakhir adalah soal OPM tadi. Jadi udah gue sebut, udah gue jelasin tadi aturan buat suatu rangkaian OPM itu VB sama dengan VA. Terus habis itu juga yang masuk ke OPM itu sama dengan 0 ampere. Nah, kita coba bisa aplikasikan ke rangkaian ini. Jadi kita coba labelin dulu arus-arus yang kita mau uh, gunakan. Jadi di sini misalkan I1, di sini I2, terus yang lewat sini itu I3, dan lewat sini itu I4. Nah, ini I1 itu pasti sama dengan I2 kan, soalnya nggak ada arus yang melewati, yang memasuki OPM sini. Jadi kita pakai ya langsung aja I1 sama dengan I2. Nah, eh, kembali lagi sama kayak tadi yang gue bahas, kita pakai analisis mesh lagi. Berarti buat I1 itu sama dengan V1 kurang VB per R1. Terus buat I2 itu VB kurang V0 per R2. Oke, sama kayak tadi ini kita disuruh nyari tegangan V0 sebagai fungsi dari V1 dan V2. Berarti kita harus isolasikan lagi uh, V0-nya di sisi kiri dan sisanya di sisi kanan. Berarti V1 per R1 minus VB per R1 kemudian VB per R2 dikurang V0 per R2. Di V0 per R2 dengan VB per R2 ditambah VB per R1
kurangi V1 per R1. Terus berarti V0 sama dengan ini semua dikali R2. Oke, ini kita udah punya sebuah fungsi ya, tapi masih dalam bentuk VB. Sementara kita perlu fungsi yang berisinya V1 dan V2. Jadi kita lakukan lagi nih node analisis, tapi sekarang pakai di node analisis yang I3 sama dengan I4 atau node analisis di node A. Berarti gara-gara nggak ada yang masuk, kita nggak ada yang masuk ke op-amp, kita langsung aja berarti sama aja di I3. Berarti kita tinjau lagi node analisisnya, berarti I3 itu sama dengan V2 kurang VA per R3, terus I4 itu VA dikurang 0. Kenapa 0? Karena ini nentuinnya ke ground. Jadi sama aja kayak VA aja. VA per R4. Nah, kita ingat lagi aturan tadi, berarti VA itu sama dengan VB. Gara-gara yang rangkaian yang rangkaian persamaan yang kita udah buat tadi itu dalam bentuk VB, kita dalam bentuk VB, kita sekarang ubah aja persamaan yang sekarang dalam bentuk VB. Ya bukan VA, biar gampang kerjanya. Berarti V2 minus VB per R3 sama dengan VB per R4. Nah, gara-gara kita mau ngubah persamaan ini dalam bentuk V1 dan V2 dan ngilangin VB-nya, berarti kita dalam ini buat persamaan ini kita isolasikan VB. Berarti VB V2 per R3 kurang VB per R3 sama dengan VB per R4. Berarti kita di sini punya VB per R3 tambah VB per R4 sama dengan V2 per R3. Oke, kalau kita langsung ngerjain aja, kita bisa dapat VB sama dengan V2 per R3 dikali R3 R3 kali R4 per R3 per R4. Ini R3-nya kecoret, berarti kita sisa VB sama dengan V2 dikali R4 R4 per R3 plus R4. Nah, udah kita punya nilai VB-nya berapa dalam bentuk V2. Kita tinggal substitusikan aja, masukin ke persamaan yang ini. Berarti V0 sama dengan VB per R2 1 per R2 dikali nilai VB yaitu yang tadi kita dapat V2 kali V2 kali R4 per R3 plus R4 ditambah
1/R1 V2 kali R4/R3 plus R4 dikurangi V1/R1 terus semuanya dikali R2. Udah ini jawabannya. Kalau kalian mau jabarin biar lebih rapi lagi boleh kayak di diktat. Tapi gue jujur ada malas kerjanya, jadi udah sampai sini aja sebenarnya nggak apa-apa guys. Udah bener kok ini. Ada yang mau ditanya nggak guys? Ini sebenarnya udah soal terakhir yang gue mau bahas sih. Jadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin gue bisa balikin lagi ke moderator atau PJ-nya. Baik Bang, terima kasih banyak Bang Altaf atas materi yang diberikan. Kami ingatkan lagi buat misi absensi ya di kolom chat. Eh, Diingatkan pula buat teman-teman kalau Diktat UTS udah ada di web Apro IME dan juga nanti rekaman asistensi ini juga diupload ke YouTube ya. Eh, Mungkin terima kasih sekali lagi ke Bang Altaf atas waktu dan ilmu yang diberikan dan terima kasih juga teman-teman telah mengikuti sesi pada hari ini. Jadi untuk mungkin kalau misal nggak ada yang nanya lagi, eh, sesi asistensi kali ini kita tutup dengan bacaan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin dari Bang Altaf ada yang ingin disampaikan lagi atau udah cukup atau dari teman-teman yang ingin bertanya? Kalau dari gue udah cukup. Thank you ya Akpro sama 25 udah datang ke asistensi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung PC gue aja nggak apa-apa kok guys. Hmm. Oke Bang, makasih banyak Bang. Mungkin karena udah nggak ada apa-apa lagi, terima kasih banyak teman-teman semua. Semangat ya buat jalanin semua pekan UTS-nya. Semoga nilainya bagus dan juga dilancarkan. Good luck semua. Udah boleh ya live Zoom-nya. Makasih semua. Baik, terima kasih banyak Makasih Akro ya, Bro. Ime. Terima Makasih kasih Bang banyak juga Bang Altaf. Altaf. Makasih Afro, makasih Bang Altaf. Bro. Makasih ya, Bro.